Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik. Di sini saya atas nama Selma Karimah Febriani. Di sini saya akan mereview buku karya Bapak Bambang Subahri dengan judul Filsafat Ilmu untuk memenuhi tugas UTS semester 1. Oke. Langsung saja. Filsafat ilmu sebatas alat dalam menemukan kebenaran. Buku ini berisi 194 halaman, berarti tidak terlalu tipis juga tidak terlalu tebal. Ini menurut saya ini sudah cocok untuk saya yang kurang suka atau tidak suka baca, tapi isinya mantap, benar-benar cocok untuk saya yang baru belajar tentang filsafat, karena buku ini menggunakan bahasa-bahasa yang masih gampang, masih bisa saya pahami sedikit demi sedikit. Oke, langsung saja. Saya akan membacakan bab 1 pendahuluan. Di sini tertulis A. Etimologi dan terminologi filsafat. Filsafat pada umumnya merupakan suatu disiplin ilmu yang wajib ditempuh bagi setiap mahasiswa pada jenjang strata 1, strata 2, bahkan hingga strata 3. Filsafat bagi saya sendiri yang masih baru memasuki dunia perkampusan, dunia mahasiswa gitu, masih asing mendengar kata filsafat karena memang tidak diajarkan pada SD, SMP maupun SMA dulu. Pasti kita akan banyak bertanya-tanya tentang filsafat ini, seperti apakah filsafat itu, kenapa tidak diajarkan di SD, SMP maupun SMA, apakah terlalu rumit, banyak pertanyaan pastinya. Nah, untuk menyikapi pertanyaan di atas ini, di buku ini diterangkan bahwa menyikapi pertanyaan-pertanyaan di atas, sebenarnya hal tersebut sangat sederhana, sebagaimana ungkapan pepatah Melayu yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Di sini, ketika kita amati secara seksama, filsafat adalah sebuah alat untuk berpikir. Sebuah alat untuk berpikir, untuk mencari kebenaran, seperti itu. Alat berpikir seperti apa? Di sini, kalau kita di pesantren kita diajarkan ilmu nahwu dan sorof untuk mempelajari kitab dan Al-Quran. Ilmu nahwu dan sorof bukan ilmu inti, namun tanpa ilmu nahwu dan sorof, santri tidak bisa mempelajari atau membaca kitab dan Al-Quran. Lah, kedudukan ilmu filsafat itu senada dengan hal tersebut. Jika seseorang tidak pernah belajar ilmu filsafat, maka ia akan pincang dalam menggunakan akal dan pikirannya di samudera intelektual yang harus mereka jalani dari semester 1 hingga semester 8. Di sini, penulis menggunakan petani sebagai contoh. Di sini, petani membutuhkan celurit, pasti. Celurit ini sebagai alat untuk mencari rumput dan cangkul untuk membajak sawah. Mesti diingat bahwa celurit dan cangkul bukanlah tujuan dari petani untuk dijadikan makanan bagi anak istrinya, melainkan celurit dan cangkul sebatas alat pertanian belaka, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan sebagai peternak bagi hewan peliharaannya dan petani dalam mengolah perkebunannya guna memberi nafkah bagi anak istrinya berupa nasi dan lauk pauk sebagai penyambung hidup mereka. Begitulah posisi ilmu filsafat bagi kehidupan intelektual kampus dan esensi mahasiswa sungguhnya. Nah, di sini bisa diterangkan, bisa kita ambil kesimpulan bahwa sebenarnya filsafat itu bukan ilmu inti, namun filsafat itu adalah alat untuk kita menuju suatu yang kita tuju, paham maksudnya? Seperti alat, hanya sebatas alat saja, begitu, bukan ilmu yang benar-benar kita tuju, seperti itu. Ilmu filsafat
secara etimologi atau secara bahasa berasal dari dua suku kata Yunani, yaitu philia dan sophia. Philia artinya cinta dan sophia artinya kebijaksanaan. Oke. Sementara definisi filsafat secara terminologi atau istilah sebagaimana terdapat pendapat para ahli mengenai definisi sebagai berikut. Yang pertama, pendapat Pythagoras. Filsafat adalah cinta dan kebijaksanaan. Oke. Yang kedua, pendapat Socrates. Filsafat adalah suatu peninjauan diri yang bersifat reflektif atau perenungan terhadap asas-asas kehidupan yang adil dan bahagia. Ketiga, pendapat Plato. Filsafat adalah ilmu yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang sesungguhnya. Yang nomor 4, pendapat Aristoteles. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran, yang ada di dalamnya ilmu metafisika, retorika, logika, etika, ekonomi dan politik, dan estetika. Yang kelima, pendapat Al-Kindi. Filsafat adalah pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu dalam batas-batas kemampuan manusia, karena tujuan para filosof adalah berteori guna mencari kebenaran. Maka dalam praktiknya pun harus menyesuaikan dengan kebenaran itu sendiri. 6. Pendapat Al-Farabi. Filsafat adalah ilmu yang menyelidiki hakikat yang kebenaran dari segala yang ada. Al-Mawjudat. Oke. Berikutnya, pada bab dan subbab selanjutnya, penulis akan banyak menjadikan cinta masa remaja menjadi contoh utama agar mudah dipahami oleh mahasiswa. Karena berdasarkan pengamatan penelitian bahwa 90% mahasiswa mengalami patah hati, baik cinta yang tak terbalas atau cinta yang terhianati. Sakit jadi mahasiswa. Adapun sisa 10%-nya adalah mereka mahasiswa yang telah berkeluarga. Pastinya pada masa-masa mahasiswa ini cinta adalah hal yang cocok untuk dijadikan contoh karena lebih menarik pastinya dan juga pengalaman. Oke. Etimologi dan terminologi filsafat sudah selesai kita bahas. Sekarang membahas tentang B. Sejarah singkat perkembangan filsafat. Penulis membagi sejarah perkembangan filsafat di sini menjadi 3, yakni 1. Era filsafat klasik, 2. Era filsafat abad pertengahan, 3. Era filsafat modern. Oke, kita langsung saja. Di sini konsep berpikir filsafat diawali oleh Thales atas ramalannya tentang terjadinya gerhana matahari pada tahun 588 sebelum Masehi. Berdasarkan catatan pada astronom tentang permulaan ramalan gerhana matahari yang pernah dilakukan manusia secara ilmiah. Kita langsung saja. Yang pertama, era filsafat klasik. Lynch 1972 mengatakan bahwa era filsafat klasik didominasi ajaran filsuf Yunani yang berasal dari beberapa murid Socrates seperti Plato yang mendirikan akademi Platonis, kemudian murid Plato, Aristoteles yang juga mendirikan sekolah Peripatetik. Topik-topik penting lain yang dibahas oleh bangsa Yunani ialah metafisika, kosmologi, sifat kehidupan yang baik, kemungkinan pengetahuan, dan sifat akal budi. Yang kedua, era filsafat abad pertengahan. Era filsafat abad pertengahan terjadi pada abad ke-5 sampai ke-6. Konsepsi agama seperti kebenaran dan sifat Tuhan, iman dan akal, metafisika, dan masalah kejahatan dibahas dalam periode ini.
Beberapa pemikir utama abad pertengahan seperti St. Agustinus, Thomas Aquinas, Boethius, Anselm, dan Roger Bacon. Filsafat bagi para pemikir ini dipandang sebagai penyokong untuk teologi, dan karenanya mereka selalu berusaha menyelaraskan filsafat dengan interpretasi terhadap kitab suci. Oke. Yang nomor 3, era filsafat modern. Era filsafat modern dikenal juga dengan periode Renaissance, yang lebih fokus pada peningkatan pemikiran klasik Yunani Romawi sehingga berpengaruh pada nilai-nilai kemanusiaan yang kuat atau humanis. Pada masa ini merupakan penyempurna ilmu pengetahuan bidang seni, sains, dan teknologi. Oke. Sementara pada abad ke-20 telah menjadi saksi perpecahan antara filsafat analitik dengan filsafat kontinental, serta tren filosofis seperti fenomenologi, eksistensialisme, positivisme logis, pragmatisme, dan linguistik. Namun, demikian bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia merupakan awal dari bangkitnya kaum santri yang mendobrak tabir-tabir metafisik sebagai ilmu ilmiah yang belum pernah terpecahkan dengan mengungkap rahasia Al-Quran.